Nah, oleh karenanya coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ingin menjelaskan lebih jauh terkait dengan sabar itu ketika Nabi SAW menghampiri seorang wanita, tepatnya seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Kemudian dia dimakamkan, dikuburkan. Setelah dimakamkan, maka kemudian ibunya itu datang untuk berziarah kepada anaknya yang baru dikubur itu. Maka kemudian dia menangis, meraung-raung. Maka ketika Nabi SAW melihat perempuan itu melakukannya, maka beliau menghampirinya sambil berkata, ittaqillah wahtasibi. Ittaqillah wahtasibi. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah serta pasrah diri kepadanya. Maka perempuan itu ternyata tidak diberikan kesempurnaan dalam sabar. Sehingga apa? Beliau katakan ketika mendengar ucapannya Nabi itu, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau dariku. Enak saja kamu ngomong begitu karena engkau tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Dia nggak tahu kalau yang mengucapkan tadi itu adalah Nabi. Dikasih tahu, kamu kok ngomong gitu sih? Lo kenapa emang? Tahu nggak kamu siapa yang mau ngomong tadi? Enggak, itu Rasulullah. Astagfirullah, kata dia. Dia merasa bersalah, dia pergi kepada Nabi. Ingin memohon maaf atas kelancangan di dalam berucap dan menjawab pernyataan Nabi SAW tadi. Ketika dia itu masuk ke rumah Nabi, ternyata rumah Nabi memang tidak ada penjaganya. Karena Nabi SAW tidak pernah pakai satpam, ya, ataupun mereka yang menyeleksi siapapun yang datang kepadanya, tidak. Bebas, Nabi SAW membuka pintunya 24 jam untuk siapa saja yang berkehendak untuk berjumpa dengannya. Walaupun ada perintah untuk kita itu datang kepada Nabi yang sekarang ini diwakili atau diwarisi oleh para ulama pada waktu-waktu tertentu. Bukan pada waktunya tidak menerima tamu, kecuali kalau memang darurat. Dia masuk. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, maka beliau mengatakan, lam a'rifka. Aku tidak tahu kalau engkau yang mengatakan Nabi. Mohon maaf. Maka dijawab oleh Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu terjadinya, terbuktinya, diterapkannya ketika terjadi pertama kali dia langsung pasrah pada Allah. Pasrah itu gimana sih? Banyak orang nggak paham. Pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Apa sih maksudnya pasrah kepada Allah? Pasrah kepada Allah itu adalah begitu terjadi sesuatu dia langsung pasrah kepada Allah dengan dia harus tahu satu, harus kita ketahui bahwasanya Allah tidak menentukan kecuali yang terbaik buat kita. Ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, yang terbaik untuk kita di dalam pengetahuan Allah, bukan dalam pengetahuan kita. Jangan diukur yang terbaik yang ditentukan Allah Ta'ala itu dengan ukuran pengetahuan kita, karena pengetahuan kita itu sangat-sangat dan sangat terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang begitu melimpah. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam kemudian ditegur setelah dia itu merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling tahu, orang yang paling pintar, orang yang paling alim di muka bumi pada saat itu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Ta'ala dengan dipertemukannya dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Setelah kejadian demi kejadian yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, maka kemudian keduanya itu duduk di tepian laut, ya. Lalu secara kebetulan melihat ada seekor burung yang kemudian turun hinggap ke atas ke permukaan laut, lalu kemudian dia mengambil air untuk meminum mungkin. Maka dari saat itulah kemudian Sayyidina Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, Musa, ilmumu dan ilmuku seperti yang diambil dari satu tetes dari tetesan yang banyak dan begitu melimpah dari air laut. Jadi artinya apa? Sangat terbatas, kecil. Jadi jangan diukur suatu kebaikan yang ada di sisi Allah itu dengan ukuran memori kita, kecil sekali. Jadi nggak mungkin, nggak muat, nggak ada ilmunya itu.
Dalam pikiran kita itu nggak ada ilmunya. Tapi kalau kita pasrah pada Allah Ta'ala, pasti, ini sini pasrah. Itu yang harus kita ketahui. Ya. Paham? Jadi, apa artinya pasrah kepada Allah ketika terjadi sesuatu kepada kita? Yang pertama, pasrah itu artinya kita harus tahu bahwa ketentuan Allah itu terbaik untuk kita. Tapi ingat, yang terbaik menurut pengetahuan Allah, bukan menurut pengetahuan kita. Kalau menurut pengetahuan kita, maka kita akan selalu mengatakan bahwa nggak mungkin, itu nggak terbaik. Itu kenapa? Karena ilmu kita itu kan tergantung dengan apa yang kita pelajari, ya. Tergantung apa yang kita dengar, ya. Tergantung dengan apa yang kita alami. Yang kita alami berapa? Berapa umur kita? 17 tahun. Berarti pengalaman 17 tahun yang melekat dalam pikiran kita itu ilmu kita. Lalu apa yang kita pelajari di orang lain, apa yang kita dengar daripada orang lain, itu ilmu kita. Dan apa yang kita pandang dengan panca indera, itu ilmu kita.